Lalu yang stage ketiga adalah langkah pembelajaran, berisi terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan peserta didik, di mana langkah pembelajaran ini dirancang untuk membekali peserta didik dalam memahami materi, sehingga pada akhirnya mereka bisa mengerjakan soal evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, artikel mengenai analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 11 Bengkulu. Dalam artikel ini, UBD dalam perencanaan dan menentukan skenario pembelajaran dilalui dengan menentukan dan menetapkan hasil belajar yang ingin tercapai dan diperoleh terlebih dahulu. Kemudian, pendekatan UBD sebagai tahap dalam menentukan skenario pembelajaran yang berasal dari penentuan hasil belajar terlebih dahulu. Oleh pendidik juga harus melakukan atau membuat rubrik asesmen dengan terlebih dahulu melakukan diagnostik. Diagnostik atau diagnosa dilakukan oleh guru guna menilik dan mengobservasi kebutuhan peserta didik sebagai acuan dalam proses mengajar. Kemudian, seperti profesi-profesi yang lain, contohnya seperti desainer profesional, dalam bidang pendidikan pun harus mengerti dan memahami kondisi juga berpusat pada peserta didik dalam efektivitas kurikulum. Dalam artikel yang ditulis oleh Windiawati tahun 2022 terdapat 3 indikator yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan UBD, yaitu persepsi siswa terhadap efektivitas belajar, motivasi belajar, dan juga aktivitas belajar. Kemudian hasil yang didapat peserta didik memberikan persepsi setuju dan positif, dalam artian bahwa kegiatan penelitian ini berhasil dan pendekatan penggunaan UBD efektif digunakan dalam kelas pada materi hadas dan najis, sehingga pendekatan understanding by design bisa direkomendasikan pada guru sebagai alternatif untuk merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil belajar yang ingin dicapai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya membahas mengenai strategi artikel, yaitu judulnya strategi backward design untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkualitas. Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pembelajaran kurikulum merdeka difokuskan berbasis proyek atau project based learning. Dalam memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, sekolah-sekolah diharapkan membuat proyek yang bertujuan memperkuat karakter tersebut. Dalam membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, para guru dituntut untuk mahir dalam merancang modul proyek yang berkualitas. Salah satu strategi perancangan modul proyek yang efektif adalah perancangan mundur atau backward design. Seperti yang termakna dari namanya, desain mundur dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu menentukan tujuan nyata yang akan dicapai dari kegiatan proyek, lalu kemudian akan mundur untuk merencanakan dan mengembangkan kegiatan yang akan dilakukan sehingga memenuhi tujuan proyek tersebut. Sebagian besar rancangan proyek yang telah dilakukan guru selama ini berfokus pada konten dan tidak pada tujuan. Misalnya seorang guru akan menentukan topik tertentu, misalnya proyek kewirausahaan. Kemudian memilih sumber belajar, misalnya lembar kerja. Kemudian memilih metode yang sesuai berdasarkan topik, yaitu tanya jawab atau isian, dan berharap terjadinya proses kegiatan. Akhirnya guru hanya memikirkan latihan untuk menilai pemahaman siswa akan proyek kewirausahaan. Dalam pendekatan ini, asesmen dilakukan secara sumatif, yaitu di akhir proyek. Proyek perusahaan menggunakan pendekatan merancang mundur atau strategi backward design dengan cara guru menentukan tujuan proyek kewirausahaan, kemudian melakukan asesmen yang dilakukan selama kegiatan proses proyek berlangsung, seperti asesmen as learning dan juga asesmen for learning. Kemudian bentuknya adalah formatif itu kalau yang assessment of learning. Setelah kita mengidentifikasi tujuan proyek, teknik asesmen untuk mengukur tujuan proyek ini, kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah merencanakan kegiatan proyek. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya melanjutkan tentang artikel yang saya temukan, yaitu mengenai understanding by design UBD untuk pembelajaran fisika tentang gerak parabola. Pada tahap ketiga dalam understanding by design, yaitu mengenai rencana pembelajaran, pada artikel ini dijelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran diawali dengan prakonsepsi siswa terhadap gerak parabola, dilanjutkan dengan mengamati kasus-kasus yang relevan dengan kompetensi. Strategi instruksional
tradisional yang digunakan terutama terdiri dari instruksi dan pertanyaan untuk mendorong keterlibatan siswa dan partisipasi aktif untuk melakukan pengamatan. Metode pembelajaran meliputi diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Strategi yang ditekankan dalam UBD adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa berhasil mengerjakan evaluasi. Berdasarkan artikel tersebut, desain untuk melakukan pembelajaran dengan UBD, yaitu yang pertama melakukan observasi kasus yang dipelajari, yang kedua instruksi dan pertanyaan untuk memicu siswa melakukan observasi, yang ketiga hasil pengamatan, yang keempat instruksi dan pertanyaan untuk memicu siswa menarik kesimpulan, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam artikel tersebut juga menyebutkan bahwa mahasiswa sebaiknya mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran, sehingga tahu arah dan tujuan serta memiliki gambaran ke depannya. Oke, di sini saya akan mereview terkait hasil dari artikel yang telah saya baca mengenai the impact of using understanding by design atau OBD model on class and students achievement in chemistry oleh Sona Seri. Oke, jadi penelitian ini mengkaji mengenai dampak dari penggunaan model UBD terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas 10. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen, pretest, post-test, control group. Pretest untuk percobaan dan kelompok kontrol dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kedua kelompok sebelum menerapkan model UBD terhadap prestasi akademik kelas 10. Kelompok kontrol diajarkan oleh guru dengan cara menggunakan pendekatan tradisional atau manual. Sedangkan kelompok eksperimen diajar oleh guru menggunakan model OBD. Post-test dilakukan dalam mengidentifikasi perbedaan antara kedua kelompok setelah penerapan model UBD pada prestasi akademik tes kimia kelas 10. Oke, berdasarkan artikel yang telah saya baca ditemukan bahwa setelah menggunakan model UBD terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol atau pendekatan tradisional dengan kelompok eksperimen dengan menggunakan UBD. Terdapat peningkatan prestasi akademik dari rata skor tes kimia kelompok eksperimen atau menggunakan model UBD dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diajar menggunakan model dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diajar dengan menggunakan model tradisional. Hal tersebut menggambarkan bahwa menggunakan model UBD atau Understanding by Design dalam mengajar dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Kemudian setelah kami menganalisis dari berbagai macam artikel dan berbagai macam sumber, kelompok kami menyimpulkan pada tahap 3 proses UBD mencakup metode pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta pembuatan bahan ajar. Perancangan pembelajaran menjanjikan pembelajaran akan sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut merupakan template dari tahap 3 yaitu rencana pembelajaran. Nah, tahap 3 ini lebih ke kegiatan pembelajaran, misal ada di modul pembelajaran itu sendiri, yaitu yang where to. Nah, untuk where-nya itu dari mana alasan mengapa kita belajar pelajaran tersebut. Nah, dari itu contohnya guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu hanya itu guru memberikan pertanyaan tematik sebelum memulai pembelajaran untuk menarik minat peserta didik. Lalu yang ketiga itu E-nya experience, yaitu guru meminta peserta didik untuk mengakses dan YouTube mengenai materi keseimbangan pasar. Nah, E-nya ini itu untuk menentukan pengalaman belajar yang akan dilakukan. Lalu yang tahap keempat itu R, setting, revision, revise, memberikan kesempatan siswa untuk memikirkan kembali, yaitu guru membagi kelompok sebagai sarana peserta didik untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu exhibit atau evaluate, yaitu guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memanfaatkan hasil diskusi di depan kelas, dan akhirnya guru memberikan apresiasi serta evaluasi terhadap jalannya pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk tailor to student, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan atau minat. Artinya guru itu harus mengetahui misal ada materi keseimbangan pasar, nah bagaimana cara agar peserta didik itu mau untuk belajar keseimbangan pasar. Lalu untuk O-nya organis, memaksimalkan keterlibatan
lebih aktif. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Di sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya tidak ada. Oh, silakan. Mas Iqbal izin bertanya, tadi kan setiap kelompok kalian menjelaskan artikel yang berbeda ya. Nah, dari beberapa artikel tersebut sebenarnya UBD ini efektif nggak sih dalam pembelajaran, khususnya di tahap ketiga rencana pembelajaran ya? Jika memang efektif, buktinya seperti apa? Tunjukkan buktinya. Kelompok kami menemukan bahwa artikel dari salah satu dari kelompok kami menyebutkan bahwa disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran simulasi apabila guru mempunyai tujuan pembelajaran itu fokus ke percepatan pembelajaran, karena dengan simulasi peserta didik akan lebih cepat mengerti materi apa yang diberikan oleh guru tersebut, bukan hanya mengacu pada metode yang lainnya seperti itu. Bisa ditambahkan oleh Mas Dehan dari artikel yang diberikan. Baik, terkait pertanyaan dari Mbak Laila mengenai efektifkah UBD diterapkan pada tahap ketiga, dari artikel yang kami peroleh saya mengambil salah satu contoh mengenai penelitian yang dilakukan oleh Windiawati tahun 2022 dengan judul artikel Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah. Di sini menjelaskan bahwa penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa penelitian menggunakan 3 variabel. Yang pertama, efektivitas pembelajaran, motivasi belajar, dan aktivitas belajar. Kemudian hasil yang didapat, peserta didik memberikan persepsi setuju atau positif. Artinya, kegiatan penelitian berhasil dengan pendekatan penggunaan understanding by design. Maksud dari itu adalah UBD efektif digunakan dalam kelas pada materi hadas dan najis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Windiawati. Kemudian, pendekatan understanding by design direkomendasikan oleh peneliti kepada guru sebagai alternatif untuk merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil belajar yang ingin dicapai. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya sudah ya. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.